DPR secara resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Revisi ini membuka peluang baru bagi militer, bukan untuk kembali ke medan perang, tapi masuk ke ruang rapat direksi BUMN. Lantas bagaimana dari sisi masyarakat sipil atas revisi Undang-Undang BUMN ini? Apakah menjadi tantangan atau peluang? Saya Asri Widayati dalam Insight Transparansi Internasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menyatakan dengan gamblang, Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan lagi penyelenggara negara. Artinya, perwira militer aktif bisa menduduki jabatan strategis di BUMN tanpa harus melepas seragam mereka. Majen TNI Novi Helmi Prasetya misalnya, ditunjuk sebagai Direktur Utama Perum Bulog saat masih menjabat sebagai Asisten Teritorial di TNI Angkatan Darat. Tak hanya yang masih aktif, para purnawirawan juga mulai menduduki kursi-kursi empuk. Ma'ruf Syamsuddin, ex-marsekal muda TNI Angkatan Udara, jadi bos besar di Mind ID, perusahaan induk atau holding yang mencakup PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum, dan PT Timah Tbk. Yang paling mencolok, PT Agrinas Palma Nusantara. Dari 7 direksi, 3 diantaranya adalah purnawirawan TNI. Komisaris utamanya, R. Wisnu Prasya Budi, adalah purnawirawan TNI Angkatan Darat sekaligus pengurus partai politik. Masalahnya bukan soal kompetensi semata, tapi juga soal keseimbangan kekuasaan. Jika BUMN yang seharusnya dikelola oleh profesional justru diisi oleh budaya komando ala militer, apa yang akan terjadi pada meritokrasi? Apakah profesional sipil masih punya peluang naik ke puncak, atau semua akan tergantung senioritas pangkat dan kedekatan dengan kekuasaan? Ingat kasus PT Duta Palma? Negara dirugikan 78 triliun. Lahan sawit milik perusahaan itu disita. Tapi yang menarik, kini lahan itu dikelola oleh PT Agrinas, BUMN baru. BUMN baru dipimpin pensiunan tentara. Kini kebun-kebun itu bahkan dijaga tentara. Mengelola lahan sawit seperti mengamankan perbatasan negara. BUMN adalah tulang punggung ekonomi nasional, dan ketika tulang ini mulai dikendalikan bukan oleh profesional, tapi oleh kekuatan militer dan politik, maka yang kita pertaruhkan bukan cuma efisiensi, tapi demokrasi itu sendiri. Pentingnya tata kelola yang baik dan transparan dan akuntabel dalam mengelola BUMN agar BUMN tidak menjadi sapi perah bagi segelintir orang. Inilah wajah baru BUMN 2025. Apakah ini bentuk stabilitas nasional atau justru jalan menuju pengaburan batas sipil dan militer? Ini bukan tentang pro atau kontra militer, tapi tentang bagaimana negara dikelola dan oleh siapa. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar, bagikan video ini jika kamu percaya bahwa ruang publik harus tetap dikawal bersama.